Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini syukur puji Tuhan kita sudah sampai ke siri yang terakhir, yaitu penguasaan diri dari buah roh. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan penyertaan kasih setia Tuhan di dalam pembelajaran kita dari siri yang pertama itu sehingga pada hari ini siri yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Saudara, kata penguasaan diri, kata lainnya adalah pengandalian diri. Oleh karena hari ini adalah siri yang terakhir, maka saya mahu imbas serba sedikit dari setiap rasa buah roh itu. Rasa buah roh yang pertama yaitu kasih, di mana orang Kristen harus penuh dengan kasih. Sukacita walaupun badai tantangan, tetapi sukacita adalah kita memiliki di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut dan tidak gentar. Seterusnya yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera Allah berbeza dengan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera dunia, kalau saya damai, kalau saya sihat, kalau tiada perang, damai. Tapi kalau Tuhan izinkan diambil semuanya itu, sudah tidak ada uang lagi, terjadi perang di mana-mana, orang dunia tidak merasa damai lagi. Tapi damai sejahtera dari Allah itu berbeza. Damai sejahtera dari Allah itu berasal dari dalam hati kita, tidak dipengaruhi oleh luar. Kesabaran, orang Kristen harus sabar karena apa, saudara? Ternyata orang sabar itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Kemudian kemurahan hati, menjadi orang Kristen jangan tamak tetapi menjadi seorang pemberi. Kesetiaan, di mana apapun yang terjadi tidak ada jalan pintas. Kita percaya kalau kita setiap masa depan kita pasti ada jaminan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kelemah lembutan, di mana kelemah lembutan bukan bercakap pasal gerakan tubuh kita, tapi itu berasal dari soal hati kita. Ada yang Tuhan ubah kelemah lembutan dalam hati kita, miliki kerendahan hati. Dan yang terakhir hari ini adalah penguasaan diri yang kita akan belajar pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kasih setiamu Tuhan. Pada hari ini kami sudah sampai ke siri yang terakhir dari buah roh. Tolonglah kami Tuhan untuk memahami, belajar tentang buah roh penguasaan diri. Tolong kami Tuhan, biarlah segala yang mengganggu itu tidak dapat mengganggu fokus kami ketika mendengar firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus bab yang keempat ayat yang ke-7. Ini adalah teks rujukan kita pada hari ini tentang penguasaan diri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada orang berkata sebenarnya dalam hidup ini tantangan paling besar dalam diri kita sendiri, dalam diri kita yaitu diri sendiri. Bahkan ada yang lebih ekstrim menegaskan musuh kita yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, melawan diri sendiri. Tentu saja kebenarannya tidak dapat kita abaikan. Ya, sebab memang betul banyak kejatuhan, kegagalan seseorang menyusul setelah dirinya sekejap kehilangan kendali diri, kehilangan penguasaan diri. Padahal nikmatnya cuma sekejap, tetapi ekor penderitaannya, penyesalannya berpanjangan. Tidak dapat mengendalikan diri adalah salah satu penyebab kegagalan utama siapa saja. Mulai dari seorang pelajar, atlet, seorang artis, ahli perniagaan, guru, dokter, wartawan, perawat, pejabat negara, raja, presiden, ulama, sampai kepada dengan pendeta pastor termasuk penolong penginjil. Akibat daripada tidak dapat menahan diri, kita boleh saja kehilangan pekerjaan, kehilangan kawan-kawan, peluang emas, dapat saja lari berkat rezeki batal karena tidak dapat menguasai diri. Oleh karena itu ada orang berkata faktor utama di belakang keberhasilan adalah penguasaan diri ataupun pengendalian diri. Artinya siapa menguasai diri, dia memegang kunci untuk pintu-pintu keberhasilannya tersendiri. Siapa sanggup menang atas dirinya sendiri, dialah pemenang yang sejati. Ada yang berkata demikian.
Kalau kita lihat di dalam definisi kata penguasaan diri di dalam kamus umum, itu definisinya kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku di hadapan pencobaan dan dorongan hati. Perhatikan di sini kata kemampuan di sini jelas merujuk kepada kemampuan diri kita menguasai diri melalui usaha yang begitu keras, disiplin diri yang ketat sampai akhirnya seseorang memiliki penguasaan diri. Nah, ini adalah pemahaman secara umum. Sekarang kita bandingkan dengan pemahaman khusus secara Alkitab. Ini definisi Alkitab dalam Perjanjian Baru. Kata penguasaan diri itu adalah inkratia, yang merujuk kepada sebuah kesanggupan, kekuatan, kekuasaan di dalam diri seseorang yang memampukan dia untuk kemudian dapat mengendalikan diri, baik perasaan, baik pikiran maupun juga pada tindakannya, dengan yaitu pertolongan Roh Kudus. Ini yang membedakan antara pemahaman umum dengan pemahaman Alkitab mengenai penguasaan diri. Pemahaman umum mengatakan kita manusia harus mendisiplinkan diri sedemikian rupa sehingga pada akhirnya melalui usaha yang dilakukan terus-menerus sendiri pada akhirnya tercapailah penguasaan diri. Sementara pemahaman Alkitab ya memang betul itu melibatkan usaha keras kita sendiri, tetapi dengan adanya pertolongan Roh Kudus. Kita tidak bergumul seorang diri, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ini perbezaannya. Dan penguasaan diri saudara memiliki dua sisi. Pertama, kesanggupan mengendalikan segala keinginan dan emosi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kedua adalah kesanggupan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap serbuan, serangan apapun yang datang dari luar, dari orang lain. Dua sisi itu, kita diserbu oleh rangsangan dari dalam atau kita diserbu oleh serangan dari luar. Kedua-duanya memerlukan penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri adalah bahagian dari benih iman yang perlu bertumbuh, seperti 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 hingga 6 katakan iman itu harus ditambahkan kebajikan dan kebajikan ditambahkan kepada penguasaan, kepada pengetahuan, dan sekarang ditambahkan penguasaan diri. Jika tidak dilatih, jika benih ini tidak dirawat, dia tidak akan tumbuh. Jika tidak dilatih dengan sering, dia tidak akan bertambah kuat. Penguasaan diri yang lemah akan banyak menyulitkan diri kita sendiri dan pada seterusnya akan menyusahkan orang lain juga. Saudara, dari tema kita hari ini ada 4 aspek yang perlu mendapat serius dari anak-anak Tuhan, sekaligus perlu kita latih untuk kita mengendalikannya. Aspek yang pertama adalah lidah dan perkataan kita. Lidah perkataan kita ini perlu dikendalikan, perlu penguasaan diri untuk digunakan dari setiap pribadi. Dalam kitab Amsal kita pasti akan sangat tahu dan sangat ketara bahwa salah satu nasihat dari kitab Amsal yang berulang-ulang kali diucapkan adalah nasihat tentang lidah, tentang perkataan mulut kita. Bahkan di dalam Amsal bab yang ke-18 ayat yang ke-21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Surat Yakobus menyamakan lidah dengan kemudi pada sebuah kapal, Yakobus 3 ayat yang ke-4 hingga 5. Kalau kita ingin mengendalikan kapal, peganglah kemudinya. Kalau kita ingin mengendalikan hidup kita, yaitu kuasailah lidah kita. Perkataan kita itu sungguh ampuh, artinya daripada kata-kata Amsal dan juga Yakobus ini memperlihatkan betapa pentingnya itu penguasaan lidah kita, penguasaan diri di dalam kita menggunakan lidah kita, di mana menyimpulkan di situ di mana perkataan itu seperti bersakti, seperti api ataupun pisau. Kalau terkendali dan dapat digunakan sangat berguna, tapi kalau tidak terkendali, salah digunakan akan sangat berbahaya seperti racun, merosakkan dan mematikan, membunuh hati orang. Itulah lidah, itulah kata-kata yang digambarkan oleh kitab Amsal dan Yakobus. Itu bukan berarti kita tidak boleh bergurau, bukan, tapi tidaklah keterlaluan, pasti ada batas-batasnya. Maka itu saudara, betapa lidah
atau perkataan kita itu perlu latihan untuk dikendalikan. Jangan sampai yang selalu keluar itu adalah kata-kata kotor, kata-kata yang negatif, yang berdusta, kata-kata yang memfitnah, yang mengijik, menghina, menjatuhkan orang lain, dan juga apalagi bersumpah-sumpah. Setiap hari kita memakai lidah kita, jadi kita harus berlatih setiap hari untuk mengendalikannya. Caranya yang jelas ialah berhikmatlah dalam berkata-kata, artinya yaitu banyaklah mendengar dan berpikir sebelum berucap. Setiap kata kita harus waspada, seperti sebuah doa. Bahkan nasihat Petrus begitu. Dalam mengucapkan doa, kita pasti berpikir, misalnya kalau saudara diberi kesempatan, misalnya Jukini kamu pimpin doa, pasti si Jukini dia mulai konsentrasi dan dia mulai memilih kata-kata untuk menaikkan doanya, untuk berkata-kata di hadapan Tuhan. Seterusnya dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau kita menjadikan rupa kata-kata kita seperti sebuah doa, maka kita akan sangat berhati-hati di dalam berucap kata. Petrus mahu mengatakan penguasaan diri membawa kita kepada doa, di mana kuasailah dirimu supaya kamu menjadi tenang dan dapat berdoa. Penguasaan diri membawa kita kepada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan itu hadir, maka kita tahu bahwa apapun yang keluar dari mulut, kita tahu dia mendengar. Itulah artinya kita harus menguasai lidah kita. Kita menyadari bahwa setiap apapun yang kita dengar, yang kita katakan, yang kita ucapkan, didengar olehnya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Sebab kenapa begitu saudara? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Aspek kedua yang perlu mendapat serius dari anak-anak Tuhan, sekaligus perlu latihan untuk kita mengendalikan, adalah perasaan bangga diri. Dari segi hal ini juga merupakan cabaran untuk dikendalikan karena dorongan dari dalam atau rangsangan dari luar diri kita. Rasa bangga diri kita boleh terpancing, melonjak tinggi, rasa tercabar, mulai dari iri hati dan tidak mahu kalah. Sampai kalau hati dan marah dan ingin membuktikan diri terus sampai tidak rasional lagi. Kalau perasaan bangga diri sudah terlalu tinggi kemudian tidak terkendalikan lagi, maka akan berbentuk kesombongan, keangkuhan. Dia akan berbentuk keras kepala dan akhirnya ekstrem. Dia akan menjadi pemujaan terhadap diri sendiri. Perasaan bangga diri yang terlalu tinggi akan menghambat diri kita sendiri. Rasa bangga yang terlalu tinggi akan membinasakan orang itu dan membahayakan orang lain juga. Saudara-saudari, ada falsafah mengenai pohon bambu. Pohon bambu itu keras batangnya, tapi bengkok sekali, tidak kaku. Jika dia tumbuh meninggi dan angin yang menerpanya kian keras, maka dia pun mengikut arah angin itu dengan lenturnya. Dengan cara seperti itu dia tetap bertahan, dia tidak tumbang. Manusia seringkali berbeza. Terpaan angin, masalah, tekanan hidup, persoalan dan sebagainya seringkali kita lawan dengan rasa bangga diri yang tinggi, perasaan yang tidak mau rendah hati, tidak mau belajar dan bersabar. Rasa bangga dirinya menampaknya tegak tapi kaku. Melawan semua angin persoalan dengan bersandar pada kekuatan diri sendiri, tidak mahu dinasihati, itu manusia akhirnya boleh patah. Belajar dari bambu yang menghadapi semuanya dengan kerendahan hati, walaupun batang pohonnya begitu keras tapi dapat mengikut arah angin, membengkok dirinya, justru dia tetap bertahan, tidak patah. Salah satu alasan Tuhan mengizinkan kita alami adalah supaya kita belajar rendah hati. Kita dilanda oleh Kristus dalam hidup kita supaya kita berteluk mengandalkan Tuhan dan mengikuti jalannya. Bukan membesarkan rasa bangga diri kita, pemujaan pada diri sendiri yang justru membuatkan kita buta dan akhirnya jatuh sendiri, patah sendiri, lama kelemahan. Rasul Paulus mengaku bahwa adanya duri dalam daging, sakit atau kelemahan yang dia alami dan terus mengganggu dia, itu diizinkan oleh Tuhan supaya di dalam 2 Korintus bab yang ke-12 ayat yang ke-7 mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena
pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoncang aku supaya aku jangan meninggi diri, supaya Paulus tidak meninggi diri, karena kesombongan itu berpotensi menjatuhkan orang lain maupun diri sendiri. Jadi untuk tetap bertahan, kita tetap tumbuhkan dan praktikkan buah roh penguasaan diri. Aspek yang ketiga yang perlu mendapat serius dari anak-anak Tuhan sekaligus perlu latihan untuk kita mengendalikan adalah keinginan, hasrat, nafsu kita. Keinginan yang meladak-ladak yang tidak terkendali adalah sumber petaka nafsu, amarah, nafsu kebencian, hasrat seksual, rasa ingin memiliki, ingin menguasai, ingin dipuji dan dipuja. Rasa tertekan yang tidak terkendali akan membuat seseorang jatuh ke dalam curangnya tersendiri. Dunia kita ini semakin dilimpah dengan kejahatan sebab manusia kian dipujuk oleh banyak keinginan, sementara kesanggupan untuk mengendalikan diri semakin lemah. Keinginannya semakin banyak tapi kesanggupan untuk mengendalikan keinginan makin kecil, makin lemah. Jadi pertanyaan kita, dari mana timbulnya keinginan? Jawabannya yaitu dari pengetahuan. Kalau kita sedari, ada kalanya kalau kita semakin banyak tahu keinginan kita ini, makin timbul. Sekarang kita adalah masyarakat yang diperhadapkan dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan terutamanya digital. Ya, banyak hal kita dapat tahu dan terbuka mata, terbuka pikiran kita, dan keinginan-keinginan kita pun semakin banyak sehingga sering tidak dapat mengendalikan diri. Yang tahu mengikut harus terus-menerus, tidak lagi pandai mengendalikan diri sehingga tidak peduli sama ada hal itu jahat ataupun tidak. Diikut semua, termasuk yang bahaya, yang negatif pun diikut semua. Di sini saudara, bukan saya bermaksud biarkan diri kita itu tetap hidup seperti katak di bawah tempurung, tidak perlu ambil tahu hal-hal tertentu, bukan itu maksud saya. Tapi poin di sini adalah kita mahu pengetahuan kita itu ditambah dengan penguasaan diri. Oleh sebab itu saudara, 2 Petrus 1 ayat yang kelima hingga 6 mengatakan, katakan iman perlu ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan perlu ditambahkan pengetahuan, tapi kepada pengetahuan perlu ditambahkan penguasaan diri. Kenapa? Karena pengetahuan walaupun itu perlu, tetapi pengetahuan selalu mengandung godaannya yang besar. Pengetahuan yang tidak disertai pengendalian diri hanya akan melahirkan dosa. Oleh itu segala pengetahuan harus disertai dengan penguasaan diri, itu baru namanya nikmat. Orang yang berpengetahuan yang dapat mengendalikan diri, itulah yang dicari di dunia ini. Jadi jangan jadi orang yang banyak tahu tapi tidak dapat mengendalikan diri. Itu boleh saja merosakkan diri kita sendiri, jasmani maupun rohani. Yang diperlukan adalah orang yang berpengetahuan tetapi juga mampu mengendalikan diri. Tahu mana yang harus diikut, mana yang tidak. Aspek terakhir yang perlu mendapat serius dari anak-anak Tuhan sekaligus perlu latihan untuk kita mengendalikan adalah menahan diri. Kita lihat dalam Amsal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredahkannya. Saudara, ya memang kalau amarah yang ditahan itu juga tidak baik kalau tidak diselesaikan. Sesuai keadaan perlu diselesaikan juga. Karena kalau kita hanya menahan amarah, seolah-olah menutupi, menyembunyikan amarah kita dan membiarkan itu tidak terselesaikan, akhirnya pasti ujungnya nanti menjadi kepahitan, dan itu sama sekali tidak sehat buat jiwa dan mental kita. Jadi saudara, menahan amarah, dengan kata lain menahan diri, kebaikannya ataupun faedahnya adalah pada saat kita mampu menahan amarah seketika, apabila melihat hal-hal yang itu membuatkan kita naik darah, maka itu kalau kita menahan amarah seketika, kita diberi waktu, faedahnya kita mendapat waktu untuk berpikir betul atau tidak apa yang saya lakukan ini kalau begini. Dan seringkali kita mendapati setelah kita tahan amarah, kita mulai berpikir, maka kemudian kita akan lebih dingin. Lalu kita sadar, ya kan, tidak patut saya marah hanya karena hal itu, hal kecil.
lalu kemudian kita mulai menyelesaikan sampah yang ada dalam diri kita itu. Kita minta tolong sama Tuhan supaya dapat dibersihkan dari hati kita amarah itu. Saudara, memang menahan amarah itu tidak mudah, tetapi seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri dengan amarahnya akan membuat dia menjadi monster, menjadi serigala bagi orang lain. Ada satu cerita, ada seorang ayah ini, dia sering memukul anak perempuannya dan istrinya. Tindakan ayah ini menyebabkan istri dan anak ini mau hidup berpisah dengan ayah ini. Kehidupan anak ini sangat kasihan, trauma, karena ayahnya itu sering memukulnya sejak usianya masih kecil lagi. Anak ini menggambarkan sosok ayahnya seperti monster, serigala, harimau. Dia sangat-sangat ketakutan, padahal itu adalah ayahnya sendiri. Bahkan ada isu-isu abang menembak adik kandungnya sendiri, padahal baru hal kecil saja. Kenapa semua itu? Karena salah satu penyebabnya ialah hilang penguasaan diri, tidak dapat menahan diri. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah orang-orang yang mendatangkan rencana jahat. Saudara, nikmat melampiaskan nafsu amarah, keinginan itu sekejap saja, tapi ekornya penuh dengan penyesalan. Saudara, orang yang menguasai diri, dia tahu pada saat dia tergoda melampiaskan kemarahannya, dia dapat mengatakan tidak, memberi ruang untuk berpikir dahulu. Itulah buah dari penguasaan diri. Saudara, sebagai kesimpulan dari keseluruhan khotbah saya hari ini mengenai 9 sirih rasa buah roh ini, memang kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu praktikkan 9 rasa buah roh ini dalam hidup kita. Namun saudara, Roh Kudus yang tinggal dan berkarya di dalam diri kita, umat percaya akan menolong kita. Mari saudara, kita dengan penuh bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus menumbuhkan dan menghidupkan buah roh dalam hidup kita. Karena buah roh adalah sikap hidup yang nampak sebagai hasil dari kedekatan hubungan kita dengan Allah, hasil dari penyerahan diri yang utuh kepadanya. Allah menginginkan agar kita menampakkan buah roh dalam sikap hidup kita, sebab hidup menurut roh menunjukkan ciri hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan demikian, buah roh merupakan bukti nyata dari kehidupan sebagai anak-anak Allah, sikap-sikap terpuji dari Allah. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan dan hikmat yang Engkau sudah berikan kepada kami dalam kami belajar firman-Mu. Oh Tuhan, apapun yang sudah kami renungkan belajar dari siri yang pertama beberapa bulan yang lalu sehingga pada hari ini siri yang terakhir, penguasaan diri, biarlah kami semua diberikan kemampuan peka dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat praktikan. Karena itu Tuhan adalah ciri-ciri sifat-sifat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.